Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Nurmala Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1701021 dari Program Studi Teknik Kimia Politeknik LPP Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti praktik kerja lapangan 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan gula kristal putih. Selamat menyaksikan. Bahan baku utama pembuatan gula ialah tanaman tebu, di mana tebang muat angkut tebu diawali dengan pengecekan kadar Brix pada tebu, yang berfungsi untuk mengetahui layak atau tidaknya tebu sebelum ditebang. Kadar Brix tebu yang sudah mencapai minimal 18, maka tebu layak ditebang. Tebu yang ditebang memiliki kriteria MBS, manis, bersih, dan segar, di mana manis memiliki Brix minimal 18, bersih bebas dari klaras dan sogolan, serta segar yang memiliki waktu tunggu tidak lebih dari 24 jam. Kemudian, tebu ditebang mepet dengan tanah. Tebu yang sudah bersih dimuat ke dalam truk dan langsung dikirim ke pabrik sehingga waktu tunggu tidak lebih dari 24 jam. Setelah sampai di pabrik, tebu harus melewati beberapa tahap sebelum masuk ke dalam proses pengolahan. Tahap-tahap tersebut ialah: yang pertama ialah post security. Post security berfungsi untuk pengecekan SPTA atau surat perintah tebang angkut dan nomor kendaraan. Selanjutnya adalah post break. Post break berfungsi untuk pengecekan Brix, di mana tebu dengan nilai Brix sesuai kriteria diperbolehkan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi untuk mengetahui bobot tebu yang akan diproses. Sistem dari proses penimbangan ini menerapkan sistem FIFO atau first in first out, sesuai urutan penebangan sehingga truk tebu yang datang lebih awal tebunya akan ditimbang terlebih dahulu. Jembatan timbang yang digunakan berkapasitas 50 ton dengan tipe platform load cell. Setelah melalui tahap penimbangan, selanjutnya adalah proses pembongkaran tebu. Proses pembongkaran tebu dilakukan menggunakan tipper berkapasitas 50 ton yang memiliki ukuran 3 x 9 meter. Pada proses pembongkaran ini juga diterapkan sistem FIFO atau first in first out, di mana tebu yang datang lebih awal akan dibongkar terlebih dahulu. Setelah melalui tahap pembongkaran, tebu akan masuk ke tahap selanjutnya. Pada dasarnya, terdapat 7 jenis proses yang digunakan dalam pembuatan gula kristal putih. Di antaranya, yang pertama proses defekasi, yang kedua proses defekasi sulfitasi, yang ketiga proses defekasi karbonatasi, yang keempat proses defekasi remelt karbonatasi, yang kelima proses defekasi remelt fosfatasi, yang keenam proses defekasi remelt karbonatasi plus ion exchanger, dan yang terakhir, proses defekasi remelt fosfatasi plus ion exchanger. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembuatan gula kristal putih dengan menggunakan proses defekasi remelt karbonatasi, atau yang biasa dikenal dengan proses DRK. Proses defekasi remelt karbonatasi atau DRK adalah salah satu proses pengolahan gula kristal putih yang menggunakan 2 kali proses pemurnian, dengan bahan pembantu gas CO2 untuk proses pemurniannya. Berikut adalah alur dari pembuatan gula kristal putih dengan menggunakan proses DRK. Di sini terdapat 7 stasiun yang digunakan dalam prosesnya. Di antaranya, yang pertama yaitu stasiun gilingan, yang kedua stasiun pemurnian, yang ketiga stasiun penguapan, yang keempat stasiun masakan, yang kelima stasiun karbonatasi, yang keenam stasiun refinery, yang ketujuh, stasiun putaran dan penyelesaian. Stasiun gilingan merupakan tempat proses pemisahan komponen batang tebu antara zat padat ampas dan zat cair nira. Sebelum tebu masuk ke gilingan, terlebih dahulu tebu akan melalui alat kerja pendahuluan, di mana alat kerja pendahuluan ini berfungsi untuk membuka sel-sel pada batang tebu agar proses ekstraksi pada gilingan dapat lebih maksimal. Setelah tebu dibongkar, selanjutnya tebu dibawa oleh can carrier menuju alat kerja pendahuluan yang pertama.
tebu dibawa oleh can carrier menuju can cutter. Can cutter atau pisau tebu merupakan alat kerja pendahuluan yang berfungsi untuk membantu proses pemotongan dan pencacahan batang-batang tebu menjadi bagian yang lebih pendek. Untuk can cutter 1, batang tebu dipotong menjadi 8-10 cm, sedangkan pada can cutter 2 menjadi 4-6 cm. Setelah melalui tahap pencacahan, selanjutnya tebu masuk ke alat kerja pendahuluan yang berikutnya, yaitu HDHS atau Heavy Duty Hammer Swing. HDHS berfungsi untuk menyayat dan menghancurkan tebu agar nira yang terkandung di dalam tebu dapat dikeluarkan dengan mudah. Cacahan tebu setelah keluar dari HDHS yaitu berukuran 2 hingga 3 cm. Setelah melewati alat kerja pendahuluan, kemudian tebu dibawa oleh intermediate carrier menuju ke roll gilingan untuk dilakukan proses pemerahan nira. Proses pemerahan nira dilakukan menggunakan 4 unit gilingan yang terdiri dari roll pengumpan, roll atas, roll muka, dan roll belakang. Di mana alur dari proses penggilingan ini ialah nira dari gilingan 1 dan 2 ditampung langsung menuju tangki mixed juice. Sedangkan nira dari gilingan ketiga dikembalikan ke gilingan 1 dan nira dari gilingan keempat dikembalikan ke gilingan 2. Pada proses penggilingan ini ditambahkan air imbibisi pada gilingan ketiga. Tujuan pemberian air imbibisi adalah untuk melarutkan nira yang masih terkandung di dalam ampas, sehingga kehilangan nira di dalam ampas dapat diminimalisir. Suhu dari air imbibisi ini ialah 75 derajat Celcius. Jumlah air imbibisi yang diberikan berkisar 25 hingga 30% dari jumlah tebu. Selanjutnya, setelah melalui proses penggilingan, nira yang dihasilkan ditampung di dalam tangki mixed juice dan dipompa menuju ke rotary kaskas. Setelah dari rotary kaskas, nira langsung dialirkan menuju ke DSM screen atau Dutch State Mine Screen. Fungsi dari kedua saringan ini ialah untuk memisahkan nira mentah dari kotoran kasar seperti ampas yang terbawa ke dalam nira. Selain itu, agar kerja pompa tidak terganggu karena kotoran kasar. Adapun parameter keberhasilan dari alat kerja pendahuluan dan gilingan ialah yang pertama, PI lebih dari 90%, milk extraction 93%, roll ampas kurang dari 2%, zat kering ampas 55%, moisture 45%, dan PSHK 97%. Setelah melalui tahap penyaringan, nira ditampung di dalam bak nira mentah untuk menuju ke stasiun pemurnian. Stasiun pemurnian adalah stasiun yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang terkandung dalam nira dengan sebanyak-banyaknya tanpa menimbulkan kehilangan gula, sehingga diperoleh hasil kristal yang bersih. Proses pemurnian ini diawali dengan nira mentah yang sudah tersaring yang berada di bak tunggu diberi tambahan fosfat dengan dosis 175 ppm. Penambahan fosfat pada nira bertujuan untuk mempermudah atau membantu CaOH2 untuk membentuk inti endapan. Setelah ditambahkan fosfat, tahap selanjutnya ialah penimbangan nira. Tujuan penimbangan ini untuk mengetahui berat nira yang masuk ke dalam proses sekaligus sebagai data untuk perhitungan pengawasan proses pengolahan. Timbangan yang digunakan ialah tipe Automatic Batch Weight Scale dengan kapasitas 250 ton per horse atau 1 ton per cycle. Setelah melalui tahap penimbangan, selanjutnya nira dialirkan menuju ke DCH atau Direct Contact Heater. Terdapat 3 unit DCH yang digunakan pada proses ini, yang memiliki suhu dan fungsi yang berbeda. Di antaranya, yang pertama ialah primary heater. Nira dipanaskan dengan suhu 75 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan ini ialah untuk membunuh atau melumpuhkan bakteri Leuconostoc yang terdapat pada nira, sehingga pada peti dapat diminimalkan terjadinya inversi sukrosa. Kemudian, setelah nira keluar dari primary heater, nira tidak langsung menuju ke first secondary heater, melainkan nira masuk ke dalam static mixer. Static mixer adalah alat yang digunakan sebagai tempat pencampuran nira dan sakarat. Fungsi dari pencampuran ini ialah untuk membuat nira memiliki sifat basah, sehingga proses penggumpalan koloid dapat terjadi. Proses pencampuran harus homogen dan tercampur secara merata.
Untuk dapat tercampur secara homogen, alat ini dilengkapi dengan sekat-sekat, sehingga nira dengan sakarat akan saling bertumbukan dan tercampur, membuat homogenisasi nira lebih baik. Proses selanjutnya ialah nira yang keluar dari static mixer dialirkan menuju first secondary heater dengan suhu 95 derajat Celcius. Uap first secondary heater berasal dari uap bleeding dari badan penguapan kedua. Tujuan dari pemanasan ini ialah untuk menyempurnakan reaksi antara nira dengan kapur. Karena kecepatan reaksi nira akan dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu saat reaksi pencampuran berlangsung, akan semakin cepat reaksi terbentuknya inti endapan kalsium fosfat. Tahap selanjutnya ialah nira masuk ke dalam second stage secondary heater dengan suhu 105-110 derajat Celcius. Uap secondary berasal dari uap bleeding badan penguapan pertama. Fungsi dari pemanasan ini ialah untuk menekan kehilangan gula ke dalam nira kotor, serta untuk mempermudah reaksi saat pencampuran flokulan dengan nira di dalam tangki flash tank. Dan juga fungsinya untuk menurunkan viskositas nira sehingga memperbaiki kecepatan pengendapan, mempermudah pengeluaran gas-gas dari dalam nira yang dapat mengganggu proses pengendapan. Setelah melalui proses pemanasan, nira menuju ke flash tank atau bejana pengembang. Flash tank berfungsi untuk mengeluarkan gas-gas dalam nira dan untuk tempat pemberian flokulan. Flash tank juga mengatur agar aliran nira masuk ke dalam peti pengendap menjadi aliran yang laminar untuk mencegah turbulensi aliran. Gas-gas ini perlu dikeluarkan agar tidak mengganggu proses pengendapan, karena sifat dari udara akan mengarah ke permukaan sehingga harus dihilangkan sebelum masuk ke dalam clarifier. Kemudian, nira dari flash tank langsung dialirkan menuju clarifier atau peti pengendap. Pengendapan merupakan proses pemisahan gumpalan-gumpalan endapan hasil reaksi defekasi secara gravimetris berdasarkan berat jenis endapan, di mana endapan yang mempunyai berat jenis lebih besar dari nira akan mengendap. Peti pengendap yang digunakan berjenis single tray clarifier, di mana hasil yang keluar dari proses pengendapan ini ialah nira jernih dan nira kotor. Nira jernih yang dihasilkan langsung dialirkan menuju saringan nira encer dan disimpan dalam tangki clear juice. Sedangkan pada nira kotor masuk ke dalam bagasilo mixer untuk penambahan bagas atau ampas halus. Fungsi penambahan ampas halus ialah agar pembentukan media tapis kotoran agar mempermudah proses penapisan. Setelahnya, nira kotor langsung dialirkan menuju RVF atau Rotary Vacuum Filter. RVF adalah penapis hampa yang digunakan untuk menapis nira yang masih terbawa di dalam nira kotor. Sistem penapisan pada Rotary Vacuum Filter menggunakan 3 ruang, yaitu high vacuum, low vacuum, dan no vacuum. Ketiga ruangan ini memiliki tugas masing-masing sesuai dengan namanya, di mana high vacuum artinya ruangan dengan kekuatan vakum tinggi yang memiliki daya hisap kotoran yang tinggi. Selanjutnya, low vacuum artinya ruang dengan kekuatan vakum rendah, dan no vacuum artinya ruang tanpa vakum, tempat di mana lepasnya blotong dari RVF. Dari proses penapisan ini dihasilkan nira tapis dan blotong, di mana nira tapis disimpan dalam tangki, sedangkan blotong dibawa oleh truk menuju tempat pembuangan. Adapun parameter keberhasilan dari stasiun pemurnian ialah yang pertama efek pemurnian 12-15%, yang kedua turbidity 100 NTU, yang ketiga kenaikan HK dari NE ke NK sebesar 2%, mol blotong kurang dari 2%, kadar kapur pada proses defekasi 800-1000 ppm, dan yang terakhir adalah warna 25.000 IU. Setelah melalui stasiun pemurnian, maka nira jernih hasil pengendapan akan diproses pada stasiun selanjutnya. Stasiun penguapan merupakan salah satu stasiun yang berfungsi untuk menguapkan air di dalam nira,
sehingga air yang terkandung di dalam nira akan menguap dan nira hanya akan mengandung gula. Nira encer atau clear juice memiliki air sekitar 80-85% dan diharapkan air dapat diuapkan menjadi 35%. Untuk mendapatkan hal tersebut, air harus diuapkan sampai mendekati titik jenuh dengan kekentalan yang diharapkan, yaitu Brix 65%. Untuk operasional, proses penguapan ini menggunakan skema penguapan quadruple effect. Quadruple effect adalah sistem penguapan yang menggunakan 4 badan evaporator dalam prosesnya. Pada proses penguapan akan terjadi proses perpindahan panas dari bahan pemanas ke nira, sehingga air yang ada di dalam nira dapat diuapkan. Badan penguapan 1, 2, 3, dan 4 dihubungkan secara seri. Kemudian, alur pada penguapan ini ialah nira di badan pemanas 1 mendapatkan pemanasan dan mendidih, kemudian meluap ke pipa jiwa, masuk ke corong pengeluaran nira, dan kemudian masuk ke badan kedua. Setelah nira masuk ke badan 2 dan mendapat pemanasan, nira akan meluap ke badan selanjutnya. Begitu seterusnya hingga ke badan 4. Nira hasil penguapan badan terakhir, yaitu yang dihasilkan adalah nira kental dan akan disimpan di dalam peti nira kental, yang kemudian akan diproses untuk stasiun berikutnya. Pada proses penguapan, evaporator badan 1 menggunakan uap bekas, kemudian menghasilkan uap nira 1 atau hasil penguapan badan 1 evaporator digunakan untuk bleeding secondary heater, vacuum pan W, B, C, B per C, dan double effect evaporator. Sedangkan uap nira 2 atau hasil penguapan badan evaporator 2 digunakan untuk bleeding first secondary heater dan vacuum pan A. Kemudian, uap nira 3 atau hasil penguapan badan evaporator ketiga digunakan untuk bleeding primary heater, dan uap nira dari badan akhir dihubungkan ke kondensor. Pada proses penguapan, untuk mencegah kerusakan komponen nira akibat inversi sukrosa, maka titik didih nira dibuat rendah dengan cara mengatur tekanan udara ruang nira di bawah 1 atm atau dalam kondisi hampa, di mana kondisi hampa terdapat pada badan penguapan ketiga dan keempat. Pada stasiun penguapan ini juga terdapat kondensor. Kondensor adalah alat yang fungsinya mengembunkan uap nira dari evaporator badan akhir. Proses pengembunan ini terjadi karena uap nira yang masuk akan mengarah ke atas sehingga terjadi kontak antara uap nira dan air injeksi. Karena kontak tersebut, uap akan mengembun dan turun ke bawah bersama dengan air jatuhan. Pun parameter dari stasiun penguapan ialah Brix nira kental tercapai yaitu 64%, kondisi vakum yaitu 64-62 cm3, kebersihan pipa terjaga, selanjutnya saluran kondensat harus lancar, dan yang terakhir pengeluaran gas amoniak harus lancar. Dari proses penguapan ini, nantinya akan dihasilkan nira kental yang akan diproses pada stasiun selanjutnya. Stasiun masakan. Stasiun masakan adalah proses di mana kristalisasi terjadi. Proses kristalisasi merupakan suatu proses pengambilan sukrosa sebanyak mungkin dari fase cair menjadi fase padat atau kristal, dengan menekan kehilangan sukrosa sekecil mungkin dengan cara dimasak hingga konsentrasi lewat jenuh dalam pan masak yang vakum. Adapun jenis-jenis dari tingkat masakan ialah yang pertama 4 tingkat A, B, C, D bagi nira mentah yang memiliki HK di atas 85%. Kemudian yang kedua 3 tingkat ABC atau ACD bagi nira mentah yang memiliki HK 74-84%, dan yang ketiga 2 tingkat AD dilakukan kadang-kadang bagi nira mentah yang memiliki HK di bawah 73%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses kristalisasi yang dilakukan di dalam pan masak tipe Calandria. Pan masak yang digunakan yaitu pan masak batch dengan menggunakan sistem masak WABC atau sistem masak 4 tingkat, di mana alur pada proses ini ialah pertama pada pan A. Bahan utama untuk masakan A ialah B magma dan nira kental. Kemudian ditambahkan hot water. Apabila ukuran kristal yang dihasilkan belum sesuai dengan kriteria yang diharapkan,
maka pada masakan A terus ditambahkan nira kental, agar ukuran kristal dapat terus membesar. Kemudian, nira dimasak dengan waktu kurang lebih 4 jam, dengan terus diperhatikan kondisi vakum, suplai uap, dan tekanannya. Setelahnya, masakan akan turun dan diputar dalam putaran afinasi atau HGF, sehingga sugar atau raw sugar dan amolases dapat dipisahkan. Sugar selanjutnya dilebur dalam remelter untuk diproses dalam stasiun karbonatasi, sedangkan amolases digunakan untuk bahan masakan B dan bisa juga untuk bahan masakan C. Setelah didapatkan molases A dari proses masakan A, maka tahap selanjutnya ialah masakan B, di mana bahan utama dari masakan B ialah amolases dan C magma. Awal pembuatan masakan B yaitu menarik bahan C magma dari C magma tank, kemudian dimasak sambil dicuci dengan hot water untuk menghilangkan kristal palsunya. Kemudian menarik amolases untuk membuat kristal jarang sehingga ada ruang untuk memakan gula. Setelah itu tambahkan amolases sampai volume yang ditetapkan. Waktu yang digunakan untuk memasak masakan B dapat mencapai 4-6 jam. Setelah masakan tua dan terbentuk kristal gula dengan ukuran yang sesuai, maka masakan siap turun ke receiver B. Setelahnya, masakan B akan diputar dengan LGFB guna memisahkan B molases dan B magma, di mana B magma akan digunakan sebagai bahan masakan A dan molases B akan digunakan untuk masakan C. Kemudian selanjutnya adalah masakan C. Masakan C dilakukan dengan cara membuat bibitan C atau C-set dari pan masak B per C. Bahan untuk masak B per C dari raw sirup dan fondan. Bahan bibitan untuk memasak masakan C yaitu raw sirup yang dimasak hingga tua atau proses pembentukan benangan. Kemudian ditambahkan fondan sebanyak lebih kurang 100 ml yang berfungsi untuk memicu terbentuknya kristal. Selanjutnya, setelah terbentuk kristal pasir, ditarik bahan masakan raw sirup lagi hingga didapatkan ukuran kristal yang diinginkan. Setelah tua dan ukuran kristal gula mencapai ukuran yang diinginkan, maka masakan siap turun. Waktu yang diperlukan untuk memasak C-set yaitu kurang lebih 6 jam. Kemudian tahap selanjutnya ialah proses masakan C, di mana bahan utama masakan C ialah C-sen dan B molases. Setelah bahan ditambahkan, kemudian masakan terus dijaga hingga ukuran kristal mencapai yang diinginkan. Waktu yang dibutuhkan untuk masakan C ini ialah sekitar 6-8 jam. Setelah masakan turun, masakan C akan disimpan di dalam vertical crystallizer untuk melanjutkan proses pengkristalan secara alami atau Na kristalisasi. Waktu untuk tinggal dalam vertical crystallizer idealnya adalah 2 hari. Setelah melewati tahap pengkristalan secara alami, nantinya masakan C akan diputar di dalam LGF continuous C untuk proses memisahkan antara kristal gula dengan tetes. Tetes yang dikeluarkan diharapkan memiliki HK kurang dari 34%. Karena semakin tinggi HK tetes, maka semakin tinggi losis gula dalam tetes. Dari putaran akan menghasilkan final molasses atau tetes dan C magma, di mana C magma akan digunakan sebagai bahan masakan B, sedangkan molasses akan disimpan di dalam tangki molasses sebagai hasil samping. Ini adalah gambar dari alat vertical crystallizer yang digunakan sebagai tempat pengkristalan secara alami atau Na kristalisasi. Hasil dari proses stasiun masakan ini ialah gula A atau raw sugar, yang nantinya akan dilebur kembali dan dimurnikan pada stasiun karbonatasi dan diolah menjadi gula kristal putih. Stasiun karbonatasi. Stasiun karbonatasi merupakan proses pemurnian lanjutan atau pemurnian kedua setelah proses pemurnian defekasi. Proses karbonatasi dimulai dari melebur gula A atau raw sugar pada remelter dengan bantuan hot water dengan suhu 80 derajat Celcius dan sweet water yang berperan sebagai pelarut gula A. Proses peleburan gula dilakukan di dalam remelter. Remelter merupakan suatu peti yang dilengkapi dengan pemanas yang digunakan berupa DCH untuk melebur gula A atau raw sugar. Proses peleburan ini disebut dengan remelting. Hasil dari proses remelting yaitu raw liquor dengan suhu 75 derajat Celcius dengan kekentalan 32 derajat BE
dan dengan persen Brix 65%. Hasil peleburan gula A pada remelter selanjutnya disebut dengan raw liquor. Raw liquor kemudian disaring dan dipompa menuju ke peti raw liquor untuk disimpan. Selanjutnya, raw liquor akan ditambahkan susu kapur atau CaOH 2 kali yang lebih dikenal sebagai proses lime mixing dan menghasilkan sakarat lime liquor dengan pH akhir 10,5. Diharapkan dari proses lime mixing tersebut mampu mengikat sebagian besar zat abu dan zat warna serta kotoran lainnya yang terkandung di dalam raw liquor. Selanjutnya, sakarat lime liquor kemudian direaksikan dengan gas CO2 di bejana karbonator dengan tujuan memurnikan kembali liquor dan memucatkan warna dari liquor. Proses inilah yang disebut dengan karbonatasi. Proses karbonatasi dilakukan sebanyak 2 kali. Sasaran pH karbonator 1 adalah 8-8,5 dan pH dari karbonator 2 yaitu 7-7,5. Hasil reaksi karbonator disebut dengan carbonated liquor. Selanjutnya, carbonated liquor ditapis di dalam rotary pressure leaf filter atau RPLF untuk dipisahkan dari kotoran-kotoran yang terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan fine liquor. Setiap proses penapisan menghasilkan sludge sebagai bentuk dari endapan zat yang bukan gula yang terpisah dari liquor. Pada proses penapisan digunakan bahan pembantu berupa filter aid, yaitu sealit, yang berfungsi memperkecil luas pori-pori permukaan penapisan. Kemudian, akhir proses penapisan di RPLF dinamakan dengan fine liquor dan sludge, di mana fine liquor selanjutnya akan dikirim ke stasiun masakan sebagai bahan masakan W. Sementara sludge akan ditampung di peti sludge untuk ditapis di filter press dan menghasilkan cake atau blotong karbonatasi dan sweet water. Selanjutnya, setelah didapatkan fine liquor siap dilanjutkan untuk bahan masakan W pada proses selanjutnya di stasiun refinery. Setelah didapatkan fine liquor, tahap selanjutnya ialah masakan W. Masakan W dilakukan dengan cara menambahkan W molasses dan fine liquor yang berasal dari A sugar yang di-remelt dan melewati stasiun karbonatasi. Kemudian dimasak hingga muncul inti kristal. Setelah muncul inti kristal, masukkan hot water. Hot water berfungsi untuk menurunkan Brix agar inti kristal tidak bertambah menumpuk atau dapat memakan inti kristal yang lain, sehingga dapat menempel. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk masakan W ialah 2-3 jam. Kemudian masakan akan ditunggu hingga mencapai ukuran kristal yang diinginkan. Setelah masakan tua atau Masquit Pro dan ukuran kristal gula mencapai ukuran yang diinginkan, maka masakan siap turun. Uap yang digunakan untuk pan masak W yaitu berasal dari uap bleeding dari badan evaporator 1. Setelah masakan turun, Masquit W akan diputar dengan putaran HGF untuk memisahkan antara gula dan molassesnya. Putarannya akan menghasilkan gula produk atau gula W dengan ikumsa 80-200 IU dan W molasses. Gula produk W akan dikemas sedangkan W molasses digunakan untuk bahan masakan W dan bisa juga digunakan untuk masakan A. Selanjutnya, gula W atau gula produk akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap putaran dan penyelesaian. Stasiun putaran merupakan suatu proses pemisahan kristal gula dari larutan induknya atau molasses dengan cara penyaringan menggunakan tenaga putaran atau gaya sentrifugal. Berdasarkan mutu masakan yang diputar, maka alat pemutar sentrifugal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama LGF atau Low Grade Fugal untuk masakan dengan tingkat kemurnian rendah, dan yang kedua HGF atau High Grade Fugal untuk masakan dengan tingkat kemurnian tinggi. LGF atau Low Grade Fugal digunakan untuk memutar masakan B dan C yang dilakukan secara kontinu, di mana prosesnya ialah masakan akan masuk ke dalam LGF, kemudian alat ini akan mulai bekerja dengan gaya sentrifugal dan dengan tambahan air siraman yang bersuhu 35-40 derajat Celcius.
Akibat gaya sentrifugal dengan putaran yang cepat, molasses akan menyebar dan terjadilah pemisahan antara molasses dengan kristal gula. Molasses akan menembus saringan pada dinding bagian luar basket, sedangkan kristal gula akan terpisah dan merambat menuju penampung. Sedangkan putaran HGF atau High Grade Fugal digunakan untuk memutar masakan A dan W yang turun dan dilakukan secara batch. Putaran HGF bekerja secara terputus di mana alat pemutar ini diisi masakan dengan secukupnya lalu diputar. Proses pemutaran berlangsung kurang lebih 2-3 menit, di mana hasil dari proses putaran ini nantinya akan dibawa oleh skru conveyor menuju tahap selanjutnya. Gula W yang dihasilkan dari alat putaran akan turun ke skru conveyor dan masuk ke dalam pre-dryer untuk dikeringkan gulanya dengan dihembuskan udara kering. Pre-dryer dilengkapi dengan blower yang berfungsi untuk menghembuskan udara kering dengan suhu lebih kurang 65 derajat Celcius. Setelah dari pre-dryer, kemudian gula menuju dryer cooler, yang di dalamnya diberikan hembusan udara dingin dari blower pengering dengan suhu 35 derajat Celcius. Tujuan dari proses pengeringan ini yaitu, yang pertama menekan kadar air di dalam kristal hingga kurang dari 0,04 sampai 0,06%. Yang kedua, mencegah pertumbuhan mikroba. Dan yang ketiga, menjaga kualitas gula selama penyimpanan. Selanjutnya, gula yang sudah keluar dari proses pengeringan akan masuk ke tahap penyaringan, di mana saringan gula atau vibrating screen adalah alat yang digunakan untuk memisahkan gula produk dengan BJB 0,8 sampai 1,2 mm dengan gula kerikilan. Kemudian, gula kerikilan akan dilebur ke dalam melter, sedangkan gula produk akan masuk ke sugar bean dan kemudian akan dikemas. Setelah melewati tahap penyaringan, selanjutnya ialah tahap packing atau pengemasan. Dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan kemasan 50 kg yang dikemas di dalam karung plastik yang dilengkapi dengan inner bag untuk menjaga kebersihan dan kelembapan gula, dan dengan kemasan 1 kiloan. Setelah melakukan tahap pengemasan, nantinya gula akan disimpan di gudang gula sebelum akhirnya dipasarkan. Laboratorium adalah tempat di mana dilakukan analisa-analisa di pabrik gula, meliputi analisa bahan baku, bahan pembantu proses, produk, dan hasil samping. Hasil dari analisa ini nantinya akan digunakan sebagai angka dasar acuan perhitungan pengawasan untuk mengendalikan proses pabrikasi sehingga dicapai hasil yang optimum, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Adapun tujuan dari dilakukannya analisa adalah yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar gula yang diperoleh dari bahan baku yang masuk sehingga kehilangan gula dapat ditekan. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas pemberian bahan pembantu proses. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan sehingga apabila terjadi penyimpangan segera dapat diketahui dan diatasi. Dan yang terakhir, untuk menjaga agar kualitas produksi sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah data analisa yang dilakukan setiap 1 jam sekali dan setiap 2 jam sekali. Selanjutnya adalah analisa yang dilakukan setiap 4 jam dan 8 jam sekali. Boiler adalah salah satu alat penghasil tenaga uap melalui pembakaran bahan bakar untuk memanaskan air sampai menjadi uap. Uap yang dihasilkan digunakan untuk proses pengolahan gula dan sebagai sumber tenaga penggerak. Bahan bakar boiler yang digunakan adalah ampas dari gilingan dan batu bara atau coal. Adapun proses treatment untuk air umpan boiler dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ion exchange dan yang kedua adalah reservoir osmosis. Yang pertama ialah ion exchanger. Penjelasan singkatnya ialah air yang berasal dari raw water tank akan dialirkan ke ultrafiltration filter untuk disaring. Kemudian, air yang dihasilkan akan ditampung dalam UF produk. Dari air UF produk akan masuk melewati ion exchanger.
Setelahnya, air dari UF produk tank akan masuk ke cation exchanger yang berisi resin positif untuk mengikat ion negatif. Setelah dari cation exchanger, air akan masuk ke anion exchanger yang berisi resin negatif untuk mengikat ion positif. Setelah dari anion exchanger, setelah itu air akan masuk ke diamine tank untuk menjadi air umpan boiler. Yang kedua ialah reverse osmosis. Penjelasan singkatnya yaitu air yang berasal dari raw water tank dialirkan ke sand filter dan carbon filter untuk menghilangkan TDS yang masih terikut dalam air dan untuk mengurangi turbidity air. Selanjutnya, air tersebut ditambahkan dengan klorin atau kaporit untuk menjernihkan. Setelah itu, air dialirkan ke cartridge filter 1 dengan ukuran saringan 10 O. Dan selanjutnya dialirkan ke cartridge filter 2 dengan ukuran saringan yang lebih kecil yaitu 5 O. Penyaringan dengan dua tahap ini dilakukan agar kotoran yang terbawa air tidak menyumbat di membran RO system. Kemudian, air dipompa menuju high pressure pump ke RO system. Di RO system, zat terlarut dalam air akan terpisah dengan air karena terhalangi membran, sehingga akan dihasilkan air yang mengandung sedikit zat terlarut. Air dari hasil RO akan ditampung pada pure water tank dan selanjutnya akan dialirkan ke diamine water tank untuk mencukupi kebutuhan air umpan boiler. Berikut ini adalah baku mutu air pengisi ketel dan air ketel. Air pengisi boiler yang digunakan harus memenuhi persyaratan mutu. Jika mutu air tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan yang pertama, pengerakan karena air mengandung unsur kesadahan yang tinggi. Yang kedua, korosi pada boiler karena adanya oksigen dan bahan pemicu korosif yang lainnya yang terlarut di dalam air. Yang ketiga, yaitu carry over karena peningkatan konsentrasi TDS dan silika dalam air boiler. Yang keempat, perapuhan karena soda atau silika. Maka dari itu, persyaratan mutu untuk pengisi air boiler harus terpenuhi. Selanjutnya ialah limbah. Pada proses produksi gula juga dihasilkan limbah dari proses pengolahannya, di mana limbah yang dihasilkan meliputi yang pertama limbah padat, limbah cair, limbah udara, dan limbah emisi. Dari beberapa jenis limbah tadi dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama limbah padat meliputi ampas, blotong, dan abu boiler. Kemudian selanjutnya limbah cair meliputi yang pertama limbah cair yang mengandung senyawa organik, yang kedua limbah cair yang memiliki temperatur tinggi, yang ketiga air limbah abu boiler, dan yang keempat limbah cair mengandung minyak. Kemudian selanjutnya limbah gas meliputi gas buang boiler. Kemudian yang keempat, limbah emisi atau B3 yang meliputi yang pertama oli bekas, yang kedua chemical cleaning yang dapat bersifat asam kuat atau basa kuat, kemudian selanjutnya acu bekas atau yang biasa dikenal dengan secondary lead acid battery, dan yang keempat lampu neon, yang kelima kertas saring. Itulah limbah hasil proses yang dihasilkan. Demikianlah video penjelasan tentang pengolahan gula kristal putih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.